Fanua Mbawi atau melihat babi adat. Nah, dalam tahap ini bukan si laki-laki lagi yang pergi ke rumah perempuan. Sekarang gantian si pihak perempuan datang ke rumah laki-laki. Tujuannya adalah untuk melihat babi yang telah disediakan oleh si laki-laki ini. Nah, cocok tidaknya itu ada persyaratannya, guys. Jadi pihak laki-laki ini harus sudah menyediakan 2 ekor babi. Nah, 2 ekor babi ini beratnya udah harus sampai 100 kilo lebih. Dan babi ini juga bukan dibeli, tapi harus sudah dipelihara dari kecil hingga besar atau hingga sampai 100 kilo ini oleh keluarga si laki-laki. Nah, kemudian babi ini juga nggak boleh cacat. Terus ekornya mesti panjang. Kan ada babi nih yang jenis ekornya itu pendek atau udah dipotong gitu loh. Terus warna bulunya itu harus sama, nggak boleh ada yang belang. Atau kalau misalnya hitam sama putih itu masih boleh. Terus babinya itu harus berwibawa. Iya, kayak manusia babi berwibawa, guys. Itu terlihat dari taringnya sih, taring babinya, terus ekornya dan bulu tengkuknya. Itu makanya yang datang untuk melihat babi itu harus kayak ketua-ketua atau ahli-ahli yang sudah berpengalaman di adat gitu sih. Jadi bukan orang sembarangan. Nah, selanjutnya pada saat Fanua Mbawi atau kayak mengukur besar babi atau berat babi itu tadi, maka pihak si pria ini menyediakan 2 ekor babi lagi untuk dimakan bersama pada saat pertemuan ini. Dan saat pihak perempuan ini pulang, maka diserahkan lagi 10 gram emas dan sebagian daging babi tadi untuk dibawa pulang. Inti dari pertemuan ini adalah menetapkan hari dan tanggal pernikahan ini. Terus yang kedua itu persiapan sehubungan dengan perlengkapan pernikahan. Misalnya apa aja yang dibutuhin nih saat pernikahan itu, ataupun perlengkapan sang pengantin perempuan ini nantinya. Terus selanjutnya adalah untuk menghitung atau mengingat jumlah mahar yang masih belum dibayarkan oleh si pihak laki-laki. Dan yang terakhir ini besarnya mahar yang dibayarin itu ditentukan oleh tinggi atau rendahnya kedudukan dalam adat. Tapi kembali lagi sih, ini semua tergantung sama kesepakatan atau kemudahan yang diambil oleh kedua belah pihak keluarga. Selanjutnya, dalam menerima mahar ini, semuanya nggak semata-mata untuk si orang tua perempuan ini. Ada jumlahnya juga sih. Nah, yang pertama itu untuk orang tua gadis, orang tua kandungnya, itu menerima sebanyak 100 gram emas. Terus kalau famili terdekat, itu menerima sebanyak 20 gram emas dan dibagi rata sama famili-famili dekatnya gitu loh. Terus yang terakhir itu pelaksanaan atau penerima mahar ini pada waktu pesta pernikahan diadakan. Gimana, kalian udah pada bingung pastikan ya? Atau kalian pasti udah mikir, aduh ribet banget. Ya namanya juga adat harus begitu, guys ya. Oke. Next to the next. Selanjutnya yang ketujuh. Fangaibewe atau mengambil beras bantuan. Beras bantuan ini bukan sembako ya, tapi mengambil beras dari keluarga si laki-laki. Yang mengambil ini si keluarga perempuan, karena kebanyakan acaranya ini sih dilaksanakan di rumah si perempuan ini loh, guys. Jadi biasanya si pihak laki-laki ini yang sering berkunjung ke acara si perempuan tadi. Kalau beras ini sudah diambil, ini tandanya tanggal pelaksanaannya ini udah nggak berubah lagi atau udah nggak diganggu gugat. Oke? Yang ke-8. Wow, udah ke-8 dong, banyak bingit. Ya bener, banyak Banget. Dalam bahasa Niasnya sering dibilang famee. Kalau bahasa Nias mee itu menangis ya. Nah, tapi kalau dalam tema acara kali ini nasihat untuk calon mempelai. Jadi di sini nanti si mempelai perempuan ini bakal nangis-nangis gitu loh.
Tapi nangisnya tuh kayak ini sih, jadi kayak dia bakal meluk papa mamanya, kakak adiknya, saudara-saudaranya, dia bakal nangis tapi sambil dinasihati gitu loh, satu-satu. Misalnya mamanya lagi duduk, terus dia datang, terus dia nangis, terus pindah lagi ke papanya, pindah lagi ke saudara-saudaranya, begitu. Tapi ada juga sih beberapa kasus, bukan kasus juga sih, kayak masalah besar banget ya. Enggak sih, tapi ada beberapa saat acara ini dilaksanakan si pengantin perempuan ini nggak nangis. Nah, maka pendamping pengantin mempelai perempuan ini bakal nyubit secara diam-diam si pengantin cewek ini supaya dia nangis gitu loh. Jadi ini acara berjalan dengan lancar. Lucu juga sih, tapi ya pasti bakal nangis kok, karena ini kan sedih ya, dia harus pisah sama keluarganya begitu. Acara Fame ini dilakukan 3 hari sebelum pesta pernikahan. Mulai saat acara Fame ini, maka dibunyikanlah gong atau waramba sama gendang secara terus-menerus sampai 3 hari ke depan, atau lebih tepatnya pada saat pesta pernikahan. Sang perempuan pun harus menjaga kesehatannya, menjaga kecantikannya, dan tetap stay at home atau tetap di rumah, nggak boleh keluar. Nah, selama sesi ini juga si perempuan ini biasanya nggak boleh makan nasi sih. Biasanya dia hanya dibolehin makan telur supaya katanya biar badannya bagus sih, atau semacam begitu. Lalu dalam adat nias ini sangat penting ya perannya si paman atau saudaranya mama si perempuan. Jadi sebelum pernikahan ini dilangsungkan, maka si pihak perempuan ini memanggil si pamannya perempuan ini untuk meminta doa restu supaya acara pernikahan ini nanti berjalan dengan lancar. Yang ke-9 ini Pulau Bali atau Mamagele, atau biar kalian ngerti ya guys ya, bahasa Indonesianya itu mengantarkan babi adat. Adat ini diantarin sehari sebelum pesta pernikahan dilangsungkan. Nah, ketika si pihak atau tamu dari laki-laki ini mulai memasuki perumahan si perempuan, maka akan ada syair yang dilontarkan secara bergantian. Nah, tujuan dari syair ini sebagai penyambut gitu loh kedatangan si pihak laki-laki ini. Jadi dalam memotong babi ini sudah ada tata caranya ya guys ya. Aku kasih tahu nih ke kalian. Yang pertama itu melepas bagian rahangnya atau simbinya. Terus yang kedua membelah babi dari ujung hidung si babinya sampai ke telinga, lalu ke ekornya yang disebut dengan seri. Bahasa niasnya ya, bagi yang ngerti-ngerti aja. Kemudian bagi bagian perut babi dimulai dari ekor, lalu menyertakan sedikit bagian telinga babinya ini. Telinga. Dan semua babi yang dikuliti tadi harus dipotong dengan cara yang sama, lalu dibagikan kepada para hadirin, kerabat, dan masyarakat yang datang di pesta sesuai dengan stratanya masing-masing. Inilah saat yang kita tunggu-tunggu, yang ke-10, pesta pernikahan. Ini adalah puncaknya. Jadi tenang saja, kita sudah hampir selesai, mau selesai dan belum selesai. Lalu pada acara pernikahan ini, ketika kedatangan si paman pihak perempuan, maka dipotong lagi lah 2 ekor babi. Sebagai apa? Sebagai tanda penghormatan kepada si paman perempuan ini. Nah, kemudian si pihak lelaki ini datang membawa sirih lagi dong. Buat apa? Sebagai tanda penghormatan kepada pihak perempuan. Lalu tidak lupa juga si pihak laki-laki ini menyerahkan keperluan di pesta. Dan tentu juga di tahap inilah adanya pelunasan mahar yang telah dijanjikan tadi dan dibayarkan kepada orang tua, paman si perempuan, dan kerabat-kerabat yang layak mendapatkan bagian dari mahar itu. Puncak dari acara ini sebelum sang pengantin perempuan dibawa ke rumah pengantin laki-laki, maka adalah Fanika Gera Erambebe. Bahasa Indonesianya itu membuka pikiran. Jadi perhitungan kembali semua mahar, jujuran atau mahar yang disebut juga beli anak atau harga emas. Dan di acara ini juga tidak lupa ditampilkan tarian maena atau tarian-tarian yang biasanya ada di pesta pernikahan. Jika di acara pernikahan pada umumnya,
yang mana namanya hari pernikahan adalah hari yang bahagia. Jadi sang pengantin dengan sumringah menikmati hari bahagianya. Nah, berbeda dengan pernikahan di Nias. Sang pengantin perempuan ketika dikeluarin dari kamar dan didudukkan di pelaminan di samping sang pengantin laki-laki, maka apakah yang dia lakukan? Dia tidak boleh tersenyum, dia tidak boleh memandang lurus ke depan, melirik kiri ke kanan, dan melirik semua orang. Itu sangat tidak boleh. Jadi apa yang dilakukan oleh si perempuan, dia didudukkan di kursi, dia memandang ke bawah, dan gak boleh ngapa-ngapain saudara, gak boleh banyak gerak-gerik. Pokoknya hanya duduk dan bernafas saja, itu sudah cukup. Oke. Dan pokok paling terakhir adalah penyerahan pengantin perempuan kepada pihak pengantin laki-laki. Ini juga hal unik dan berbeda dari budaya-budaya lainnya. Nah, perempuan ini dikeluarin dari rumah, ini digendong dahulu oleh si pamannya. Jadi si pengantin perempuan ini gak boleh jalan kaki, dia gak boleh menginjakkan kaki ke tanah, tapi dia harus digendong oleh si pamannya tadi ini, lalu didudukkan di sebuah kursi pengantin. Nah, kursi itu nanti aku gambarnya seperti ini ya, seperti ini, gambarnya seperti itu. Jadi sebuah kursi diikat sama kayu, lalu nanti diangkat oleh 4 orang, satu di kanan depan, di kiri depan, di kiri belakang, dan di kanan belakang. Jadi itulah tata cara dan syarat-syarat pernikahan adat di Nias. Kenapa sangat mahal, kenapa sangat ribet, ya itulah adatnya. Salah satunya banyak hal yang harus dipersiapkan, banyak hal yang harus dikorbankan. Jadi memang butuh persiapan yang banyak dan matang. Jadi itulah pernikahan di budayaku atau di budaya Nias. Nah, kalau budaya kamu bagaimana juga? Silakan komen di bawah ini. Terima kasih sudah stay nonton video ini. Sekali lagi ya, jangan lupa untuk share dan kasih tahu ke teman-teman kamu bahwa di Nusantara kita ini begitu banyak budaya dan tradisi-tradisi adat yang unik. Jadi supaya mereka bisa belajar sama kayak kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yahoo!